Kenapa sih orang mengalami yang namanya luka batin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Abdul Rais, terapis mental kesehatan. Luka batin ataupun sakit hati itu dikarenakan seseorang itu punya panca indera. Disebut juga dengan 5P. 5P. P yang pertama adalah penglihatannya. P yang kedua adalah pendengarannya. P yang ketiga adalah perasaannya. P yang keempat adalah pengecapannya. P yang kelima adalah penciumannya. Nah, dari panca indera ini biasanya kita melihat, ya, kita mendengarkan perkataannya orang lain, sikapnya orang lain yang belum positif, yang belum baik. Sehingga apa? Itu mempengaruhi saat kita lihat, kita dengar, lalu kita rasakan. Contohnya apa sih? Ya, misalnya kalau kamu nonton TV, ya, ada seorang pejabat misalnya ditangkap karena korupsi. Ada mungkin pencuri di jalanan dipukuli massa. Nah, bagaimana saat kamu melihat, mendengar, lalu kamu rasakan? Apa yang harus kamu rasakan? Positifkah atau negatifkah? Nah, hal-hal ini mempengaruhi dirimu, mempengaruhi yang namanya jiwamu, batinmu. Apa responmu? Kesal, marah, atau sebaliknya, kamu punya rasa empati dengan berafirmasi, "Pak, dengan kejadian ini Bapak lebih bijaksana. Mas, dengan kejadian ini Mas lebih paham lagi untuk rajin bekerja, untuk rajin menarik rezeki itu. Bukan cara-cara yang seperti ini." Karena apa? Dari perilaku orang lain, ya, yang negatif, teman-teman, ya. Dari perilaku orang lain yang belum baik, ya. Dia sedang menabung sebuah energi-energi negatif. Yang sebuah tabungan itu kapanpun itu bisa dia tarik. Karena apa? Kalau seseorang dalam keadaan yang energinya negatif, dia akan menarik kejadian-kejadian negatif yang serupa. Makanya luka batin itu perlu disembuhkan, teman-teman. Ya, sakit hati itu perlu disembuhkan. Namun umumnya orang, ya, logikanya seseorang itu harus diberikan obat dulu, obat penenang dulu. Padahal, ya, dia bisa loh menyembuhkan luka batinnya ataupun sakit hatinya dikarenakan punya pemahaman yang baik, punya sudut pandang yang baik. Dari mana? Dari belajar. Tapi terkadang masih banyak orang yang belum mau belajar, masih takut untuk berinvestasi, ya. Dampaknya luka batin juga sangat luar biasa, teman-teman, ya. Orang mengalami yang namanya mood swing, ya, bad mood. Inilah sebenarnya hal-hal yang tidak disukai orang lain, ya, yang tidak disukai oleh seseorang. Namun seseorang tidak suka, dia juga tidak suka belajar. Jadi siapa yang akan membantu dirinya kalau dia tidak mau belajar, tidak mau berinvestasi? Saya selalu mengatakan, ya, luka batin itu bisa berdampak ke kematian. Saya sendiri mempunyai adik kandung mengalami yang namanya luka batin. Luka batin itu apa saja sih? Ada rasa kecewa, rasa takut, rasa kecemasan akan sesuatu hal yang mungkin merugikannya, akan sesuatu hal yang kehilangan darinya, atau merasa khawatir akan uang yang belum datang itu, atau merasa takut dan cemas akan wanita yang belum jadi miliknya. Nah, ini semua sebenarnya, teman-teman, yang menyebabkan kamu menjadi luka batin. Padahal kalau kamu memahami sebuah ilmu kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, ya, kamu bisa kok menarik uang untuk datang dalam hidupmu. Kamu bisa kok menyembuhkan sakit, ya, untuk menjadi sehat. Kamu bisa kok membuat rumah tangga itu menjadi lebih baik. Kamu bisa kok menarik pasangan yang sesuai keinginanmu tanpa kamu mengalami yang namanya rasa takut. Ingat, semua itu melalui peluang. Baik itu uang, baik itu jodoh, baik itu kesehatanmu. Ya. Peluang apa?
peluang itu datang. Ya, entah itu dari pemahaman, entah dari kamu mengerti, dari kamu belajar. Banyak orang yang mengatakan teman-teman ya, kalau kita masuk kelas itu, kita akan mendapatkan yang namanya ilmu daging. Ilmu yang sebenarnya, yang tidak kamu bisa raih di bangku sekolah. Nah, terkadang kelas-kelas yang ada di hotel secara offline itu, ya, itu memberikan dampak yang luar biasa. Untuk apa sih? Ke kehidupan kita tadi. Inilah pentingnya untuk kita belajar. Albert Einstein, ya, Benjamin Franklin, Warren Buffett sudah mengatakan kok, ya, keuntungan itu bisa kamu dapatkan saat kamu berinvestasi. Nah, investasi yang paling baik itu investasi leher ke atas. Benjamin Franklin mengatakan, 1 sen yang kamu letakkan di kantong sakumu akan habis saat itu juga. Tapi 1 sen yang kamu letakkan di kepalamu itu akan bermanfaat kapanpun. Maka dari itu teman-teman, ya, kalau kamu mau memahami lebih dalam tentang luka batin itu apa solusinya untuk kamu yang sudah luka batin, ya, apa dampak negatif, dampak positifnya bagi seseorang yang sudah luka batin, kamu bisa belajar, ya. Cari coach-coach yang punya legalitas. Cari coach atau mentor yang punya pengalaman. Dari kehidupannya. Dari kehidupan klien-kliennya. Coach-coach yang punya pengalaman. Yang sudah punya testimoni. Untuk apa? Supaya kamu tidak terjadi yang namanya kegagalan. Dalam menarik uang. Kegagalan dalam menyembuhkan sakitmu. Ya, kegagalan dalam berumah tanggamu. Kegagalan yang namanya dalam menarik peluang-peluang itu. Karena apa? Kalau kamu berkenalan, berteman dengan seorang mentors, ya, kesehatan mental, kamu juga mengerti yang namanya hukum semesta. Ada law of attraction, law of projection, ya. Hal-hal yang bisa membuatmu bertumbuh. Hal-hal yang bisa membuat kamu growth mindset. Kalau kamu mau lebih paham, ayo gabung bersama ratusan orang yang sudah mendapatkan manfaat dari pengetahuan yang disebut dengan Quranic Self-Forgiveness Therapy. Bagaimana memaafkan itu sampai ke hatimu berdasarkan metode Quran dan hadis. Kamu bisa mendapatkan yang namanya audio terapi, ya, private coaching, buku, bahkan kamu bisa dimentori dan dibimbing terus. Ayo untuk gabung bersama saya di dalam kelas. Jangan lupa like, comment, and share. Bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.